Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen serta rekan-rekan sekalian, perkenalkan nama saya Nur Fitria Ramawati. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah, program studi hukum. Kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai hukum perlindungan konsumen, dan kali ini yang akan saya presentasikan yaitu mengenai materi kasus penipuan belanja online, khususnya barang yang tidak sesuai dengan pesanan. Tentunya belanja online sudah tidak asing lagi di kalangan kita ya. Mulai dari banyaknya e-commerce yang menawarkan berbagai produk yang menarik, tentunya kita memilih belanja online karena dianggap sebagai efisien dan praktis. Kita tidak perlu untuk datang ke toko membeli barang. Dengan belanja online, adanya e-commerce, kita hanya perlu untuk memainkan HP, terus bisa transaksi secara mudah di HP tersebut. Tentunya dengan belanja online ada kurang lebihnya ya, yang bisa kita rasakan dampaknya, terutama kalau kita membeli barang yang tidak sesuai dengan pesanan kita. Dan tujuan presentasi saya kali ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai bagaimana hukum melindungi konsumen dalam transaksi berbelanja online. Selain itu, presentasi ini bertujuan untuk menjelaskan hak konsumen, kewajiban sebagai pelaku usaha, serta peran hukum dalam menyelesaikan permasalahan penipuan yang sering terjadi dalam praktek jual beli online. Seiring dengan perkembangan teknologi digital, aktivitas jual beli secara online semakin meningkat. Banyaknya marketplace dan media sosial kini menjadi sarana utama masyarakat untuk bertransaksi jual beli secara online. Namun di balik kemudahan tersebut muncul berbagai permasalahan hukum. Salah satu yang paling sering terjadi adalah penipuan belanja online, di mana barang yang diterima konsumen tidak sesuai dengan deskripsi yang dijanjikan atau ditawarkan oleh penjual. Biasanya konsumen membeli barangnya hanya berdasarkan informasi atau deskripsi yang tertulis di dalam e-commerce. Seringkali ditemukan bahwa kualitas, jenis barang, warna, serta ukuran yang tidak sesuai dengan dijanjikan yang menjadi permasalahan kebanyakan konsumen dalam berbelanja online. Bahkan ada beberapa kasus penjual sulit untuk dihubungi atau menolak untuk bertanggung jawab, sehingga konsumen mengalami kerugian baik secara material maupun non-material. Permasalahan ini menunjukkan bahwa dalam bertransaksi online, posisi konsumen cenderung dirugikan karena cenderung lebih lemah dibandingkan dengan pelaku usaha. Konsumen tidak dapat memeriksa barang secara langsung, terus sangat bergantung pada itikat baik sang penjual, dan kurangnya pemahaman konsumen terhadap hak yang memperparah keadaan. Oleh karena itu, kehadiran hukum perlindungan konsumen di sini sangat penting untuk memberikan kepastian dan keadilan hukum. Kasus ini serupa semakin sering terjadi dan dapat dialami oleh siapa saja. Dengan memahami aspek hukumnya, diharapkan konsumen menjadi lebih sadar akan hak-haknya, serta pelaku usaha mempunyai etikat yang baik untuk menjalankan usahanya supaya berjalan secara lancar. Selanjutnya, saya akan masuk ke bagian pembahasan, yaitu tentang analisis kasus penipuan online.
Tujuan dari analisis kasus ini adalah untuk mengkaji bagaimana hukum perlindungan konsumen diterapkan dalam praktek nyata. Selain itu, analisis ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha serta menilai sejauh mana hukum memberikan perlindungan konsumen bagi konsumen yang dirugikan. Dalam kasus ini, konsumen melakukan pembelian barang secara online melalui platform digital berdasarkan foto atau deskripsi yang ditampilkan oleh penjual. Namun, setelah barang yang diterima ternyata tidak sesuai dengan yang dijanjikan, baik dari segi kualitas, spesifikasi maupun fungsi, ketika konsumen mengajukan komplain, penjual tidak memberikan respon yang baik atau tanggapan yang memadai atau bahkan ada yang menghilang begitu. Secara teoritis ya, hukum perlindungan konsumen ini bertujuan untuk melindungi pihak yang berada dalam posisi lemah atau suatu hubungan hukum, yaitu konsumen. Di sini konsumen merasa dirugikan karena barang yang diterima ternyata tidak sesuai dengan deskripsi yang dijanjikan oleh penjual. Dalam transaksi jual beli online, konsumen memiliki keterbatasan informasi dan tidak dapat memeriksa barang secara langsung sehingga berpotensi dirugikan. Teori perlindungan konsumen menekankan bahwa adanya azas keseimbangan, keadilan, dan kepastian hukum antara konsumen dan pelaku usaha. Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang yang diperdagangkan. Jika dikaitkan dengan teori tersebut, tindakan penjual yang memberikan informasi yang tidak benar mengenai barang yang dijual itu dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum atau perbuatan melawan hukum dan pelanggaran terhadap kewajiban pelaku usaha. Konsumen dalam hal ini mengalami kerugian karena adanya ketidaksesuaian antara yang dijanjikan sama yang diterima. Dengan demikian, konsumen memiliki dasar hukum untuk menuntut pertanggungjawaban pelaku usaha atau penjual, baik melalui pengembalian barang, penggantian ataupun ganti rugi. Menurut para pakar hukum perlindungan konsumen, salah satunya adalah A.Z. Nasution. Di sini beliau memberikan pendapat perlindungan konsumen merupakan upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen agar tidak dirugikan oleh praktik bisnis yang tidak jujur. Beliau menegaskan bahwa pelaku usaha wajib bertindak dengan itikat baik dalam setiap kegiatan usahanya. Selain itu, para ahli juga berpendapat bahwa dalam bertransaksi online, tanggung jawab pelaku usaha tidak hilang hanya karena transaksi dilakukan secara digital. Justru sistem online menuntut tingkat transparansi dan tanggung jawab yang lebih tinggi. Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa kasus penipuan belanja online berupa barang yang tidak sesuai merupakan suatu bentuk pelanggaran atau penyimpangan hukum. Oleh karena itu, hukum memiliki peran penting sebagai alat perlindungan sekaligus pengendali agar praktek perdagangan online dapat berjalan secara adil dan bertanggung jawab. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh, yaitu melalui dua jalur. Yang pertama ialah jalur non-liquidasi dan litigasi.
Pertama, melalui jalur non-litigasi, yaitu konsumen dapat mengajukan komplain kepada penjual dan platform marketplace yang bersangkutan. Konsumen juga dapat memanfaatkan mekanisme penyelesaian sengketa yang disediakan oleh marketplace. Seperti biasanya, kita disuruh untuk mengajukan pengembalian barang, dan nantinya akan diproses lagi untuk dapat melakukan pengembalian dana melalui dompet digital yang disediakan di marketplace tersebut. Selain itu, konsumen dapat mengadu ke Badan Penyelesaian Sengketa atau Lembaga Perlindungan Konsumen. Kemudian melalui jalur litigasi atau jalur yang kedua, yaitu konsumen dapat mengajukan gugatan ke pengadilan apabila upaya non-litigasi tidak memberikan hasil. Gugatan tersebut dapat berupa tuntutan ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen. Jalur ini ditempuh sebagai bentuk perlindungan hukum terakhir ketika hak konsumen tidak terpenuhi. Tanggung jawab marketplace sebagai perantara ya di sini. Marketplace tidak hanya berperan sebagai penyedia tempat bertemunya penjual dan pembeli, namun tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menciptakan sistem transaksi yang aman. Biasanya marketplace menyediakan informasi yang transparan, sistem verifikasi penjual, serta mekanisme pengaduan yang efektif bagi konsumen. Apabila marketplace lalai dalam menjalankan fungsi pengawasan, misalnya membiarkan penjual beritikat buruk dalam beroperasi tanpa kontrol, maka marketplace dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa pelaku usaha dalam sistem elektronik tetap memiliki kewajiban melindungi konsumen. Dengan demikian, marketplace harus bersikap aktif dalam mencegah terjadinya penipuan dan tidak hanya berperan sebagai pihak yang netral. Di Indonesia, penipuan belanja online diatur dalam beberapa undang-undang, di antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yaitu tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang mengatur di sini hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha, termasuk larangan memberikan informasi yang tidak benar atau menyesatkan tentang barang atau jasa. Undang-undang yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, yang mengatur tentang perbuatan penipuan dalam transaksi online, termasuk penyebaran informasi bohong yang merugikan konsumen dalam transaksi online. Yang ketiga yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, khususnya pasal 37 KUHP tentang penipuan, yang dapat diterapkan jika terdapat unsur tipu muslihat untuk memperoleh keuntungan. Kemudian yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik, yang mengatur kewajiban pelaku usaha online atau marketplace, termasuk tanggung jawab dalam transaksi elektronik. Kesimpulan dari ini adalah penipuan belanja online tidak hanya diatur oleh satu undang-undang saja, tetapi kombinasi UUPK, UU ITE, KUHP, dan PP-PMSE, baik dari sisi perlindungan konsumen, transaksi elektronik maupun pidana. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa penipuan belanja online berupa barang yang tidak sesuai merupakan permasalahan hukum yang nyata dan relevan di era digital saat ini. Melalui hukum perlindungan konsumen, negara berupaya memberikan perlindungan terhadap hak konsumen yang dirugikan, serta mendorong pelaku usaha untuk bertindak jujur dan bertanggung jawab.
Konsumen memiliki berbagai upaya hukum yang dapat ditempuh, sementara marketplace sebagai perantara juga memiliki tanggung jawab untuk menjamin keamanan dalam bertransaksi. Kesimpulannya adalah keberadaan hukum perlindungan konsumen sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha dalam bertransaksi online. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai sarana mencegah agar praktik penipuan dapat diminimalkan. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran hukum dari konsumen, tanggung jawab dari pelaku usaha, serta pengawasan yang efektif dari platform marketplace dan pemerintah agar dalam bertransaksi online dapat berlangsung secara adil, aman, dan terkendali. Semoga presentasi saya kali ini dapat bermanfaat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.